Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Yang di rumah juga sehat? Semoga kalian tetap sehat sehingga untuk minggu depan kita bisa bertemu dalam kegiatan PAS, penilaian akhir semester, sebelum kita ke kegiatan PAS. Jadi ini pertemuan terakhir pada semester ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Kita selesaikan materi tentang teks laporan hasil observasi. Nanti setelah itu misalkan ada materi ataupun soal-soal yang belum dimengerti dari bab-bab yang lain, dari materi yang lain, silahkan ditanyakan. Tidak usah malu-malu, tidak usah takut ya. Kalau nanti mengerjakan soalnya tidak bisa, nilainya jelek, nanti kalian sendiri yang rugi ya. Ini nanti diperhatikan, tinggal materi ini merangkum teks laporan hasil observasi. Nih, kalau Bu Fia kita mengulang kembali pada pertemuannya lalu, kita sudah membahas mengenai apa? Membahas apa kemarin materinya? Iya, unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang kemarin tidak masuk, perlu diketahui bahwa observasi itu apa artinya? Pengamatan. Ya, observasi itu artinya pengamatan. Jadi teks laporan hasil observasi sebuah teks yang disusun dari sebuah pengamatan yang sifatnya ilmiah. Jadi kalian itu dicetak menjadi ilmuwan-ilmuwan muda supaya berpikir yang ilmiah ya. Berpikir yang ilmiah berdasarkan apa yang kalian amati. Yang diamati dalam teks laporan hasil observasi itu bisa berupa apa? Bisa berupa hewan ya, lalu tumbuhan, itu diobservasi, dicari apa karakteristiknya dari tumbuhan ini, apa yang dimaksud dengan hewan ini, bagaimana dia hidup, bagaimana cara dia berkembang biak, ya, apa makanannya. Itu teks ya, apa namanya, dibuat sebuah teks, namanya teks laporan hasil observasi. Kemarin sudah ada tugas juga mengklasifikasikan ya hewan ya, dari umum ke khusus, polanya umum ke khusus. Jadi kemarin itu kita sudah mempelajari apa, hewan ya, ikan atau apa kemarin? Oh, tumbuhan ya, dari tumbuhan sifatnya umum kata ini, lalu diklasifikasikan, dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian, itu namanya klasifikasi. Nah, sekarang kita akan merangkum. Kalau sudah ada teks LHO disediakan, lalu kita disuruh merangkum. Merangkum ini sama halnya dengan mencari ide pokok atau gagasan utama. Nah, kalau ada teks laporan hasil observasi, ini misalkan ya, satu lembar teks LHO ini ada judulnya, ini judul. Lalu dibagi menjadi beberapa bagian. Teks LHO 3. Bagian pertama disebut dengan definisi umum. Bagian kedua disebut dengan deskripsi bagian. Bagian ketiga disebut dengan kesimpulan atau deskripsi manfaat ya. Jadi 3 ini, yang pertama definisi umum, deskripsi bagian, lalu kesimpulan atau deskripsi manfaat. Jadi ya, dari ketiga bagian ini, bagian teks atau struktur teks LHO itu harus kalian hafalkan ya, dihafalkan. Karena apa, besok kalau ujian disajikan teks atau paragraf, teks di atas termasuk ke dalam bagian struktur teks LHO ada apa ya, struktur teks LHO titik-titik, bagian apa kamu tidak tahu. Nah, strukturnya dari masing-masing teks yang sudah kita pelajari di bab 1 sampai ini di teks LHO itu kalian harus tahu ya. Struktur atau bagian-bagiannya harus dihafalkan, jangan hanya dibaca saja. Nanti disuruh mengidentifikasi bagian-bagian teks itu termasuk bagian apa yang disajikan paragrafnya, gitu nggih. Nah, ini
hubungannya dengan ide pokok atau gagasan utama ya di sebuah teks itu pasti tersusun dari beberapa paragraf. Dari paragraf itu ya memiliki ide pokok atau gagasan utama. Letaknya di mana ide pokok? Kalau pertanyaannya, ide pokok pada paragraf di atas adalah, kalau ada A1, B2, C3, D4. Ini teksnya itu diberi angka gini. Titik, terus 2, 3, 4 ya. Jadi ada 4 kalimat. Ada 4 kalimat di dalam paragraf ini. Lalu kalian disuruh menentukan ide pokok. Kira-kira ide pokoknya letaknya di mana ya? Hah? Ide pokok itu letaknya di awal dan di akhir. Kalau tidak nomor 1 ya nomor 4. Dicari yang sifatnya lebih umum. Ya, sifatnya lebih umum. Kalau misalkan kalimat pertama itu dijelaskan pada kalimat kedua, ketiga, keempat, berarti nomor 1 ini adalah kalimat utama atau ide pokok. Tapi kalau kalimat 1, 2, 3 menjelaskan kalimat nomor 4, berarti nomor 4 termasuk ide pokok atau kalimat utama. Nah, bedanya apa dengan gagasan utama? Bedanya apa? Bedanya kalau ide pokok itu ya mencarinya itu di awal atau di akhir, tapi kalau gagasan utama terletak di seluruh paragraf, dibaca keseluruhan baru disimpulkan paragraf ini membicarakan tentang apa. Nah, itu namanya gagasan utama. Beda dengan ide pokok. Kalau ide pokok kalimatnya sama persis dengan yang terletak pada kalimat pertama atau kalimat terakhir. Tetapi kalau gagasan pokok letaknya menyeluruh, ini disimpulkan. Itu namanya gagasan utama. Bu, bagaimana caranya meringkas kalau bentuknya teks yang terdiri dari beberapa paragraf? Bagaimana caranya? Bagaimana cara merangkum teks kalau teksnya itu terdiri dari 3 paragraf, Bu? Bagaimana cara merangkumnya? Apa ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Bagaimana cara merangkumnya kalau teksnya terdiri dari 3 paragraf? Kalau kamu merangkum, kalau ada tugas merangkum dari pembelajaran IPS, itu bagaimana cara merangkummu? Kamu baca dulu? Bukunya kamu baca dulu, LKS-nya baru dirangkum? Ada yang hanya menulis kelihatan yang penting-penting saja? Ya, tanpa dibaca? Oke. Bagaimana kalau bentuknya teks gini? Bagaimana caranya kalau merangkum yang terdiri dari 3 paragraf? Caranya adalah didengarkan ya. Paragraf 1 dicari ide pokoknya. Paragraf 2 dicari ide pokoknya. Paragraf ketiga dicari ide pokoknya. Dari masing-masing ide pokok ini digabung menjadi 1. Itu cara merangkum. Ya. Jadi ide pokok paragraf 1 dicari, ide pokok paragraf kedua dicari, ide pokok paragraf ketiga dicari, dijadikan 1 menjadi 1 paragraf atau menjadi kalimat yang dihubungkan dengan konjungsi atau kata hubung. Nah, itu baru namanya merangkum ya. Jadi untuk merangkum teks laporan hasil observasi harus dibaca terlebih dahulu. Ini kalau sudah merangkum ya, coba kita beralih ke menulis teks LHO. Bagaimana cara menulis teks LHO? Di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan topik yang akan ditulis. Topiknya apa ditentukan dulu. Kalau misalkan mau menulis teks laporan hasil observasi tentang seekor hewan, khususnya hewan itu kucing misalkan ya, diamati kucing. Kucing itu bagaimana ya karakteristiknya? Apa itu kucing? Kucing merupakan hewan apa?
mamalia. Terus setelah itu dilanjutkan dengan kalimat bagaimana? Dia berkembang biak dengan cara apa? Bertelur ya, beranak. Itu namanya teks laporan hasil observasi ya. Jadi pertama kali yang harus dilakukan adalah menentukan topik. Topik itu apa ya? Ide yang akan digunakan untuk mengembangkan sebuah teks. Jadi kita tentukan dulu. Kalau kamu hari ini misalkan ya, contohnya saya hari ini mau masak, pengen makan sayur sup. Berarti itu topiknya yang akan kita buat gitu ya. Kalau hari ini saya akan makan bebek goreng, berarti topiknya adalah itu yang harus kita masak ya. Mau menceritakan tentang kucing, yang ditulis di sini harimau, kan sudah beda ya. Jadi topiknya harus ditentukan terlebih dahulu. Yang kedua, menyusun kerangka laporan. Kerangka laporan itu ya harus bagian-bagian dari teks LHO ini harus ditulis semuanya. Yang pertama terdiri dari definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Ini yang harus ada di dalam teks laporan hasil observasi. Kerangkanya harus ditulis semuanya. Itu setelah kerangkanya jadi, baru disusun menjadi beberapa paragraf yang digabungkan menjadi sebuah teks yang disebut sebagai teks laporan hasil observasi. Contohnya di sini ada topeng museum angkut. The topeng museum angkut itu ada contoh teksnya. Lalu di halaman kemarin anggrek bulan halaman 58, 59 itu ada contoh. Berarti kalau topiknya anggrek bulan ya, yang di dalamnya menjelaskan tentang anggrek bulan gitu ya. Lalu ini the topeng museum angkut, berarti topiknya apa? Menjelaskan mengenai apa? The topeng. The topeng itu apa loh? Loh, apa ini di sini apa? The topeng itu apa? Satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur ya. Itu topiknya. Kira-kira ada pandangan nggak bagaimana bentuknya teks laporan hasil observasi? Ini beda loh ya dengan teks deskripsi. Beda. Kalau deskripsi kan menjelaskan, menggambarkan sesuatu ya, bisa tempat, bisa orang, itu digambarkan. Tapi kalau ini hasil laporan observasi ditulis menjadi sebuah teks gitu ya. Saya harap kalian juga bisa memahami ini. Untuk yang di rumah ya, sebagai latihan dikerjakan uji kompetensi halaman 62. Ini silahkan dikerjakan untuk latihan. Yang di sini juga sama ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri pada pertemuan hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Semoga kalian dapat mengerjakan soal penilaian akhir semester dengan baik, mendapatkan nilai yang kalian inginkan ya. Dan jangan lupa belajar. Ya? Nggih? Sanggup dapat nilai yang bagus? Insya Allah. Itu saja yang bisa Bu Fia sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.